sesungguhnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat, bukan Isa itu tahu kiamat. Ya, oke. Kita ke dasar kiamat aja dulu. Kiamat itu kan dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Betul. Nah, tanda-tanda kiamat pun ya kalau tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat itu nggak cuma ini doang. Tanda-tanda kiamat itu nanti di padang pasir ada apa namanya orang berlomba-lomba untuk membuat gedung yang tinggi. Habis itu ada tanda-tandanya juga kalau nanti babu ngelahirin tuan. Itu tanda-tandanya juga. Kiamat, ya kan? Ya, itu tanda-tandanya. Nabi Isa itu sebagai tanda juga, bukan Nabi Isa tahu kiamat. Salah satu pertanda. Beda ini dengan Yesus, nggak tahu menurut aku. Ini di Quran kalian sendiri loh ini. Di Quran kok kamu mau memaksakan apa sih ayatnya? Kamu mau emang kalimat di ayat ini apa? Isa tahu bahwa dia adalah bahwa dia tahu kiamat. Dia tahu kiamat. Di mana itu? Coba kamu baca. Ya, dan di sini kan dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda. Isa, bukan dia. Ini kamu Al-Quran yang mana sih yang kamu jawab baca? Iya, dan sungguh dia dalam kurung Isa benar-benar menjadi pertanda datangnya hari Aduh, kiamat. kamu bacanya aja nggak bisa. Wa innahu la ilamun la isati. Isa itu disebutnya. Bukan dia. Gimana sih? Lisa bang, Lisa. La ilmu lisa itu. Disebut Isanya di situ. Iya, berarti dialah yang tahu kiamat. Di mana dikasih tahu Isa tahu di situ? Waduh, Salah satu pertanda itu jadi kiamat itu paling ikuti aja belum banyak. Nah, ini tunjukin aja deh jadi ketahuan botolnya capek banget. Gedein Bang Jibril, gedein full. Kalau kitab suci kamu sendiri kamu acak-acak nggak ada masalah, nih kitab suci orang kamu acak-acak. Dan sesungguhnya Isa itu pertanda. Isa itu pertanda. Maaf ya, aku nggak ngacak-ngacak. Tapi kalau aku mengatakan Iya, ini apa tulisannya? Coba kamu baca. Iya, itu pertanda. Baca. Ikro. Baca. Iya, Isa itu pertanda akan datang. Iya, oke. Sekarang jadi Isa itu apa? Aku kan mengajak untuk berlogika. Isa itu apa? Tunggu, ya pertanda. Oke. Isa itu apa? Iya, oke. Sekarang aku tanya. Iya, Isa itu apa, Mbak Reptilia? Isa itu apa? Oke. Kok mau maksain logika sih? Kalau ditanya itu dijawab, Mbak. Pertanda kiamat juga kalau nanti ada orang yang berlomba-lomba bikin bangunan setinggi-tingginya di padang gurun. Berarti gedungnya tahu kalau itu pertanda. Kalau dia tahu kiamat, gedungnya tahu. Gitu ya logika kamu ya? Enggak, logika aku gini. Kita kan tahu, kita juga bisa tahu tanda-tanda kiamat itu seperti apa. Nah, yang berusaha yang berhak menjelaskan Al-Quran Anda atau Muslim? Oke, tidak ada masalah. Kalau kalian mengatakan itu cuma tanda. Coba, kalau cuma tanda, kan kita juga bisa melihat tanda-tanda yang kiamat misalkan. Kalau boleh pakai Bible aja deh, Mbak. Kalau di Bible itu Yesus tahu hari kiamat nggak Bible? Nggak tahu itu dia. Nggak, tanda-tanda kiamat juga keluar Dajjal. Apa Nabi Isa Dajjal? Ini logika kamu tuh bikin tanda-tanda kiamat juga, tanda-tanda kiamat juga itu matahari terbit dari arah barat. Matahari berarti Tuhan juga. Enggak, tanda kiamat di Bible memang ada, tapi bukan berarti berserang aja ke Bible-nya banyak. Tapi menariknya gini loh. Enggak, saya mau nanya sebentar, setengah menit saya. Oh iya. Tunjukkan data di Bible kalau Yesus tahu hari kiamat. Di mana tertulis? Bukan di mana. Enggak, pertanyaan saya jawab dulu. Dari tadi kau bulat terus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? A, tahu, B, tidak. Iya, di situ memang diterang-terang jelas. Jawab dulu. Apakah Yesus tahu hari kiamat? A, tahu, B, tidak tahu. Jawab.
Tadi bulat aja kau itu. Jawab. Enggak, tanyanya itu gini loh. Makanya Lo kok pertanyaan yang disalahin? otomatis dong, jangan langsung option. Nah, kayak gitu gimana orang menjelaskan? Ya coba udah, jawab Yesus tahu dulu. nggak kiamat? Yesus tahu nggak kapan kiamat? Ya yang jelas, yang di Kok yang jelas tahu atau enggak? dengar kan belum dijelaskan. Iya tahu Yes. atau enggak? Bilang dulu tahu karena, nggak tahu Yes. karena. Tunggu, Yesus mengajarkan bahwa Dia tahu nggak hari kiamat, Mbakku? Yesus mengajarkan tanda-tanda. Mbakku, dia tahu nggak hari kiamat? Yang ditanya itu. Tahu Emang- karena di ayat ini ada, nggak tahu karena di ayat ini ada. Jawabannya Dia- gitu, bukan jadi Jawabannya gini gini. Mbak, saya tahu, kasih datanya. Yesus itu tahu hari kiamat. Jawabannya ada di Matius 24:36. Tuh, buka di situ. Dia tahu banget hari kiamat. Karena saking dia tahunya, dia berbohong, dia nggak tahu. Saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun atau Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tuh, Yesus mengaku tahu banget. Ya, begitu dong, bantah datamu di Bible, jangan Al-Quran lu acak. Bible lu acak. Yesus bohong, dia nggak tahu hari kiamat, padahal dia tahu. Itu loh yang lu acak. Matius 24:36 gitu loh. Hendy, bukan kau bilang Yesus bohong, Hendy. Aja. Tahu nggak tahu nggak tahu. Nah, itu antara Nangis kan tahu lu? apa nggak Nangis tahu. kan lu? Bukan. Ya, Iya, jadi dia tahu nggak? Ya. Aja. Aku juga Jadi dia sekarang tahu lu nggak, acak-acak. Mbak Reptilia, Matius jadi dia tahu 24:36, nggak? lu acak-acak lah, silakan lu acak-acak Matius 24:36. Dia acak-acak aja. Enggak, itu namanya kitab suci. Kita Enggak, iya tidak jadi tahu kita. mengacak-acak. Bible kitab suci. Namanya kitab suci. Enggak. Tadi aku ngacak-acak Suci bercanda grup aja. 61. Kitab Bukan, kitab aku kan kitab suci. menanyakan, Enggak, emang kitab suci ini asalnya dari mana, Mbak? Tahu nggak di kitab suci Mbak berasal dari mana? Yang katanya kitab suci ini. Kitab suci bercanda aja, Mbak, ngomong Bible kitab suci. Bisa satu kitab Tuhannya Iya beda-beda dong, kitab suci. itu dikatakan kitab suci karena dia itu sudah dipegang oleh ya keimanan seseorang. Mbak, Itu Yesusnya tahu nggak? Yesusnya tahu nggak soal perjanjian baru? Kira siapa? Mbak, Yesusnya Iya. tahu nggak soal perjanjian baru? Ya jelas di Yesus itu adalah yang dikabarkan. Iya, Yesusnya tahu nggak soal kitab suci dia? Loh, kenapa harus Yesus tahu? Lah, Karena kitab gimana suci bisa dibilang itu kitab adalah suci? Tuhannya aja nggak tahu ada kitabnya. Gimana sih? Enggak, kayak gini. Kitab suci Yang itu kitab yang diturunkan sama Tuhannya. Ini Tuhannya aja nggak tahu mau dibilang kitab suci, gimana sih? Loh, makanya gimana sih mau dikatakan? Makanya saya ketawa tadi Mbak bilang ini kitab suci. Orang Yesusnya aja nggak tahu nih soal kitab ini. Tunggu, mau dikatakan kitab suci itu adalah Bible, oke ya? Bible itu adalah dari perjanjian lama dengan perjanjian baru itu dikatakan Alkitab. Perjanjian lama yang kamu ambil dari orang Yahudi. Perjanjian baru ini Yesusnya tahu nggak? Iya, perjanjian barunya Yesus tahu nggak nih soal perjanjian baru? Ya tahu dong, dia bersama-sama. Di mana dalilnya Yesus tahu soal perjanjian baru? Kenapa dikatakan kok nggak tahu? Ya di dia mana? yang menyuruh. Kan dia Di mana dia menyuruh? Di mana dia nyuruh? Baca di Matius berapa ya? Jadikanlah semua bangsa. Matius berapa? Jangan berapa aja ya. Matius berapa yang jelas? Ya baca aja di situ. Iya Matius, deh angan-angan mah cita-cita. Amanat agung ya. Matius berapa? Neng, Pergilah. cuy. Waduh, dia narasinya jualan obat. Matius berapa? Ya tunggu sebentar. Coba mana disuruh Matius, Lukas, Yohanes. Dia kenal Lukas aja kagak, kok anak buah Paulus. Kayak ngarang lagi ya. Aduh. Matius berapa? Sabar, ini di Matius 28 ayat 18 sampai 20 baca. 18 sampai 20. Matius 28. Yesus berkata, mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana kitabnya? Ya.
Itu dalam Mana disuruh nulis kitab mbakku? Evangelion atau Injil itu semua membicarakan tentang Evangelion itu artinya gospel. Kok tiba-tiba Injil sih? Kok jadi iya, Evangelion itu dari Evangelion, Mbak Evangelion, bukan Injilion. Evangelion. Oh, itu artinya lain kabar lagi. baik, dalam bahasa Inggrisnya gospel. Iya, kalau Evangelion lain lagi ya dengan Evangelion ya. Evangelion itu apaan? Bahasa apa itu? Yunani. Evangelion, bahasa Yunaninya mbakku. Itu kan Yunani, itu Greek kuno ada. Greek kuno. Evangelion, nggak ada Injilion, jangan ngarang. Evangelion ya, itu Injil Evangelion, mbakku. Evangelion itu. Kan. Iya, kan Yunani itu bukan cuma satu Yunani. Jadi Injilion nih Yunani mana nih? England juga bisa berubah kata kalau di Indonesia kan jadi Inggris. Kan apa? Beda juga artinya. Apa Bang Gabriel? Itu sudah Yunani yang ini. Evangelion itu artinya kabar baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu gospel. Gospel itu dari kata Godspell. Masa saya lebih tahu sih daripada kitab kamu? Iya, yang aku terus baca. tiba-tiba Injil itu dalam bahasa Arab itu anjalu, artinya penerang. Yunani Kenapa Evangelion tiba-tiba jadi Injilion nih? Tunggu bentar. Tadi dengan hari kiamat itu aja materi kita. Kenapa? Iya. Isa dan hari kiamat itu hubungannya seperti apa? Pertanda. Kalau remedial, kita anak sekolah, ujiannya nggak lulus, remedial disuruh ulang lagi. Nah bisa, tugasnya belum selesai. Makanya dia datang lagi untuk meluruskan. Oke. Nah enggak, sekarang kitab suci tadi yang si Reptilia bilang nih kitab suci. Di mana katanya kitab suci, mestinya kitab suci itu diturunkan sama Tuhannya. Ini Tuhannya aja nggak tahu perjanjian baru. Kok bisa dibilang kitab suci, Tuhannya aja nggak tahu? Ada rupanya dibilang Yesus nggak tahu perjanjian baru. Di mana? Ya itu mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya dia tahu? Sekarang kutanya kau di mana dalilnya Yesus nggak tahu? Dia nggak bilang dia tahu. Berarti dia nggak tahu dong. Dalil di mana Yesus tahu? Di mana si Reptilia kan bilang Yesus tahu soal perjanjian baru. Saya nanya di mana dalilnya? Dipikirnya itu nggak tahu, gimana bisa nggak tahu? Ditulisnya aja habis Yesusnya meninggoy. Tahu nggak kalian? Tapi di situ siapa yang menyuruh Paulus? Iya mana yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Coba, aduh ada lagi Paulus disuruh Yesus. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pergi ceritakanlah. Itu dia kan menjadi murid. Mana juga disuruh tulis kitabnya mbakku? Tapi bukan memang disuruh tulis. Emosi. Berarti nggak disuruh tulis ya? Kalau disebarkan itu berarti nggak disuruh tulis ya? Udah setuju ya nggak disuruh tulis ya? Kamu kan dengan verbal dan juga tulisan. Iya berarti nggak disuruh ya tulis ya? Verbal itu kan bisa lupa. Iya berarti nggak disuruh ya tulis ya? Kalau ditulis itu kan bisa dibaca lagi gitu. Iya berarti nggak disuruh ya ditulis ya? Enggak, memang nggak disuruh. Itu inisiatif dari. Tadi katanya disuruh Tuhan. Tuhannya tahu. Sekarang nggak tahu, nggak disuruh. Punya akal. Kalau verbal, kalau dia ngomong terus, pasti orang itu kan lama-lama pikun, sudah nggak ingat. Bisa jadi dengan tulisan, dengan membaca. Bisa jadi. Ini Mbak jualan angan-angan sama cita-cita, kok ngomong bisa jadi sih? Bukan bisa jadi, maksudnya. Mbak barusan ngomongnya bisa jadi. Cukup. Ya kalau menyebarkan itu kan mereka punya otak dan pikiran. Nggak cukup cuman menyebar dengan verbal. Jual obat itu. Iya sama kayak Mbak barusan nih. Mereka tuliskan gitu kan juga gitu. Makanya dituliskan itu ada manuskrip. Mantap ke manuskrip nih. Iwan Villa denger ya, bukan saya yang bawa manuskrip ya. Oke, Mbak Reptilia, mana manuskrip abad satunya? Ini memang Alkitab, misalkan kitab kamu. Mbak Reptilia, bukan saya yang bawa manuskrip ya, Mbak Reptilia ya. Oke, Mbak Reptilia yang bawa manuskrip. Mana manuskrip abad 1 abad 2-nya, Mbak? Ada. Mana? Dibahas sama Big Brother itu. Iya mana?
itu Big Brother itu orang ya. api internasional, itu apologet Islami juga. Ya udah. Museum mana? Enggak, manuskripnya namanya apa? Oke, manuskrip Bible abad 1 abad 2 mana? Barang yang diincar orang nggak bisa, di Vatikan pun ada. Itu diincar orang nggak bisa. Itu nggak bisa kita terintervensi. Ya udah, namanya deh. Kita nggak incer deh. Namanya apa, Mbak? Iya sih, sudah Iya, apa? Manuskrip abad 1 abad 2-nya namanya apa, Mbak? Iya, dari yang sudah ada di apa namanya? Di kanon oleh bapak-bapak kanonisasi abad 4, Mbak. Kitab suci Biblos, Mbak, abad 1 abad 2 apa namanya? Manuskrip itu, memang dari manuskrip itu. Iya, apa namanya? Sebentar. Oke. Gak terlalu penting namanya itu, Jibril. Yang penting dijelaskannya aja. Ada nggak adanya penting dong. Ada manuskrip. Apa namanya ini? Gabriel lagi bilang ada. Apa namanya, Bang? Namanya pakai mana? Nama manuskripnya? Nama manuskripnya ya. Apa sebut namanya aja namanya. Nggak akan diincar namanya aja. Itu kalau yang lebih spesifiknya kau tanya sama ahlinya lah itu. Nah, dia tiba minimal ngakuin nggak tahu. Nih Reptilia yang tahu. Wallah, dari tadi gue nggak mau ngajak ke manuskrip. Tiba-tiba dia yang bilang manuskrip. Karena memang itu bukan jurusannya. Yaudah, imani saja gitu ya. Ini tulisan dari murid saja. Gitu ya. Baliklah kita sekarang, Jibril, ke apa? Ke Isa dengan kiamat tadi. Kayak mana ceritanya? Apa hubungannya Isa dengan kiamat? Pertanda diulang lagi. Ini sekali lagi lo nanya kayak gini, gue kirim payung nih. Sekarang aku tanya kau, Jibril, Isa itu apakah Yesus? Dan berhubungan dengan kiamat? Bukan. Nggak ada urusannya sama Yesus. Yesus itu tulisan Yunani ya? Abad 4. Nggak ada urusannya sama Nabi Isa sama Yesus. Nggak, berarti selesai apa kita debat? Nggak ada urusannya, memang nggak ada. Kalian yang tiba-tiba ngaku punya Injil. Memang Injil punya kami. Ya itu Evangelion tadi bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya Gospel, bahasa Indonesianya kabar baik. Kok tiba-tiba punya Injil? Kalian Kristen di seluruh dunia nih nggak ada yang ngaku punya Injil, cuma Konoha ini yang ngaku punya Injil. Masalahnya, Jibril, kau pakai apa lagi masalahnya? Yesus, kau bilang siapa Yesus yang nyamain? Siapa yang nyamain? Kau dengan Juma. Siapa? Lo yang nyamain. Coba baca Yohanes 1:1. Coba tanya Juma dengan tahta. Sama nggak Yesus dengan Isa? Karena kalian sama-samain. Kau yang nyamain. Lah. Oke. Abis itu kenapa di Yohanes 1:1 itu ada Isa Al-Masih? Panggil si tahta dengan si Juma, panggil. Biar kita buka bayar aja. Bukan Yohanes ya. Kau bilang nggak sama, Juma bilang sama. Mestinya nggak sama, kalian sama-samain. Woi, kalian yang sama-samain. Kalian sama-samain nyomot apa punya orang yang nggak ada, jangan dibunuh orang yang nggak ada lah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang disalib yang dibunuh. Nah, bukan Nabi Isa, coba. Bukan. Itu yang disembah kamu sekarang. Apakah Isa alaihissalam itu yang dimaksudkan adalah Yesus? Bukan. Itu perkataan Bang Juma itu, jangan dipelintir ya perkataan Bang Juma itu. Yesus itu disalib terkutuk, kalau Nabi Isa enggak, beda. Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di goa, beda. Bukan Isa ya. Bukan. Beda. Satu terkutuk, satu tidak. Untuk apa kita debat kalau kayak gitu? Karena kau ngaku punya Injil Nabi Isa. Mana ada Yesus? Yesus punyanya Evangelion, bukan Injil. Botol, capek banget gue. Injil. Lah, dia itulah yang dikatakan. Nah, sekarang Yesus ya Injil. Kabaran baik. Mana ada Yesus punya Injil? Ada aja. Makanya. Nah, sekarang tiba-tiba Yesus yang jadi Injil. Iya, itu murid-muridnya atau disebut sudah rasul itu oleh kami bapak-bapak gereja. Itulah yang menuliskan tentang Yesus itu Tuhan. Makanya enggak, itu Bible abad 1 abad 2 juga dulu. Reptilia, jangan kabur cantik. Jangan kabur Cayu. Jangan kabur. Bible abad 1 abad 2 namanya salinannya apa? Jangan kabur Cayu. Oke, kita membahas Injil. Di kalian enggak, kita tunda dulu soal Injil. Bible abad 1 abad 2 mana? Kalian nggak boleh munafik, kalian mengimani
Injil. Kamu yang munafik, kamu yang bilang ada Bible abad 1 abad 2, tiba-tiba sekarang ngerocos. Jangan munafik kamu, jangan jadi penipu kamu di sini. Mana Bible kamu abad 1 abad 2, namanya apa? Jangan jadi penipu kamu di sini. Nah, Bible, gitu dong, emosi, ya kan? Bible abad 1 abad kedua mana itu yang diminta? Bible abad 1 abad kedua. Ada nggak? Klik. Ya jangan gitulah. Bible itu memang sudah bukan dari abad 1 aja ya kalau manusia. Iya udah mana? Apa nama salinannya? Jangan nipu dong. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Nggak ada nggak tahu paman. Dari tadi gue denger diskusi kok ini oten-oten diskusi nggak pakai data, tapi ngotot gitu loh. Injilion, gue udah denger Injilion. Mana ada di sini Injilion? Iwan Villa di sini yang nonton ada berapa nih? Ada 1.500 orang. Ada yang pernah Injilion denger? Ada. Aduh, gue batal juga. Injilion. 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 Astagfirullah. Dari mana ada kata Injilion? Nah, ini abad pertama. Ini gedein ya. Gue gedein. Gue gedein. Nah. Apa itu? Nabi Muhammad. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Nih manuskripnya nih. Coba baca. Apa itu? Coba klik. Gak ada mana mau sahabat. Ini Coba manuskripnya. Ini manuskrip. Nih. Diklik. Tiba-tiba abad 6 nih, Bang. Kita taruhan. Gue taruhan ya abad 6. Gue tahu saya. Disuruh baca juga nggak bisa itu, yakin. Dulu pernah gue diskusi sama siapa ya, dia nunjukkan data ini, saya suruh baca, dia nggak bisa. Saya bilang apa gunanya itu data, kok nggak bisa baca? Ayo klik di abad, jatuhnya di abad keberapa itu? Papirus nomor berapa, manuskrip nomor berapa itu? Coba sebutin. Nah betul. 1, 2, 3. Injilion. Nggak kelar Injilion. Istilah baru Injilion ya. Nih manuskripnya. Mana itu? Injilion itu. Kata-kata baru. Selama gue jadi diskusi kok baru denger ada yang namanya Injilion. Evangeli. Petan bu, aduh. Mana bu Injilionnya mana Injilion? Injilion manuskrip di abad pertama. Kodenya apa? Namanya apa? Papirus. Injilion Papirus. itu loh. Kita udah tahu Papirus 1 itu abad 3, Papirus 2 itu abad 4, Papirus 3 itu abad 6, Papirus 4 itu belum di carbon dating tapi katanya abad 6, Papirus 5 itu abad 3. Kalau Codex Sinaiticus abad 4, Alexandrius ini abad 5. Sebutin aja Mbak, Papirus berapa atau Codex berapa? Siapa tahu ada Papilius Injilion gimana? Injilion nanya. Gue lagi ngopi muncrat gue nggak bener loh. Gue lagi ngopi muncrat gue. Aduh, Injilion. Bu, jangan nangis. Coba gue penasaran nih, gue google lah Injilion tuh apaan sih? Injilion. Ayo Bu, terus menipu Bu. Angelion tulisnya, jangan Injil. Evangelion. Angel Tuturano. Angel. Evangelion. Itu Yunani kuno itu. Bukan Evangelion namanya Bu. Ke Evangeli. Iya, Evangel itu. Apa? Evangelis. Nah, itu sudah benar itu Evangelion.
Itu evangelist. Ya, artinya sebenarnya sama. Kenapa tiba-tiba ke Injil? Enggak, udah Mbak, coba kasih tahu kita papirus berapa atau kodeks berapa? Kasih tahu kita itu abad 1, abad 2. Iya, kamu kan udah baptis gue 100 kali kalau ada abad 1 ya. Mana? Apa? Tapi jadi gue yang tahu. Ayo Bu, terus menipu Bu. Terus menipu Bu. Aku nggak nipu. Siapa ya? Ya udah, coba yang tadi Mbak udah tunjuk-tunjuk itu mana? Coba buka dong kameranya, tunjuk lagi dong. Tadi udah ketemu kan? Kalau nggak diganti nih, buka data nih. Mau diganti kan Bu? Udah capek menipu. Nah, kalau ibu udah capek menipu, Ya, kita ganti. Ini aku berdasarkan Ya data. udah cukup. Jadi nggak ada. Udah kau capek menipu, lu diam. Kita buka kedok penipuanmu. Oke? Nah, diam di tempat. Kita buka kedok penipuanmu. Dia buka lagi Bang Jibril. Dia buka dulu. Dia buka dulu. Buka Oke, lagi. buka dulu. Bentar dulu. Itu abad 4. Ya, kamu udah Tutup lagi. Itu abad 4, jangan nipu. Ditutup lagi ya. Tutup lagi. Gue udah lihat kertas sama tulisannya aja, gue tahu abad berapa. Jangan nipu. Penipunya Bu, kita bongkar penipuanmu ya. Nah, diam di tempat. Silakan Mbak Jibril, bongkar penipuannya. Nih, kalau kita tulis aja oldest complete New Testament manuscript. Nih, dijawabnya apa di sini? Sinaiticus. Kita search nih. Sinaiticus itu abad berapa? Nih, kita langsung dari kodeks sinaiticus.org-nya. About-nya. Nih ya. Saya translate nih. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Paling awal artinya apa? Gak ada yang lebih awal daripada ini. Ini paling awal, ditulis di abad keempat. Jadi itu dari Kristen sendiri tuh, itu scholars kamu tuh. Itu terpelajar itu S3 kamu tuh yang bilang. jadi satu, ya. entar dulu Bu, woi. Jadi 1, 2 dan 3 nggak ada ya? Iya, ditemukan dengan ditulis itu berbeda. Ya. Tadi tulisannya apa, Mbak? Ditulis, ditemukan. Ditemukannya di abad 16, Mbakku. Ini ditulisnya abad. Ini tulisannya apa? Ditemukan gitu ya bacanya ya? Iya. Ini itu apa? Ditulis berapa? Kodeks Sinaiticus kan? Ya, kami ditulis pada pertengahan abad kah? Iya, tapi bukan pakai Sinaiticus. Oke, ya makanya saya nanya, yang lebih tua apa namanya? Dia pakai mau nipu lagi, ditulis sama ditemukannya abad 16. Jawab lagi Bu. Evangelion apa tadi? Injilion. Jawab aja Mbak, nggak apa-apa. Nipu aja terus, nggak apa-apa. Mudah-mudahan hari ini ada yang tertipu gitu loh. Silakan Mbak, tipu terus. Udah capek nipu? Masih ada penipuan baru? Kita tunggu. Ayo Mbak. Mbaknya Silakan belajar menipu. 3 tahun. Mbaknya belajar dulu STT 3 tahun di London. Nanti jawabannya P52 Mbak. Papirus nomor 52. Itu adanya di tahun 175. Lebih Di kecil abad daripada kedua. apa ya? Itu ya itu ditemukan juga ya. Itu ditulis Mbakku. Ditulis tahun 175, abad 2, 150 tahun setelah kejadian. Tapi itu tetap abad 2. Yang abad 1, yang Mbak klaim ada Bible abad 1 tuh mana? Ewe, kamu nih nggak tobat-tobat, Ewe. Ayo 378 lagi terus. Iya, data 378 lagi. Jangan malu Bu. Lanjut terus 378-nya. Buka lagi.
Terus. Ini 372, 378. Pemalsuan dan penggelapan. Kamu juga memalsukan. Ini semua data ya, makanya kamu sering ya searching aja data-datanya. Di sini kan Ya semua udah. ada. Ya udah, abad satunya mana? Apa nama papirusnya? Kalau nggak ada kodeksnya, apa namanya? Kalau nggak ada berarti kamu yang nipu. Ewe, kamu nih kenapa sih? Ayo. Mikir lagi ya. Kira-kira apa yang gue bisa tipu lagi ya? Coba. Uni, Terusin, Bu. tadi dia bilang apa Injil itu dasar katanya Injilion. Uni pernah dengar nggak kata Injilion? Ini bahasa baru. Ini bahasa baru buat kita nih. Injilion anjay. Ayo Bu, awas kena pasal berlapis nih. Pasal berlapisnya berapa? Bang Jibril, 372. Minimal 372 378 tuh minimal 5 tahun tuh. Apalagi kalau bawa Injilion. Wah, itu pasal berlapis itu. Injilion. Kamu kenapa sih Ewe? Kirain kamu itu kirain nggak hadir kemarin belajar, tahu? Udah, daripada kau kehabisan tipuan, kalau udah nggak ada bahan lagi kehabisan tipuan, ya silahkan menyerahkan diri aja udah. Injilion. Silahkan menyerahkan diri daripada bikin waktu lagi gitu loh ya. Pasalnya udah jelas. Atau dikasih kesempatan minta maaf. Udah bilang aja nggak tahu Mbak. Kamu Bilang aja nggak tahu. kenapa Aku Ewe? nggak ada nipu. Ngapain aku nipu? Aduh. Ya udah, nama papirus sama nama kodeksnya apa Mbak? Bang Ewe, nama kodeks sama papirusnya apa? Coba. Jadi aku sudah bilang kodeks Vatikanus ya. Kodeks Vatikanus itu Vatikan. Ya, dia di situ. Dia nggak sadar. Sinaiticus. Sinaiticus. Tadi sudah dibukakan Sinaiticus abad keempat. Ya kan tadi sudah dibukakan. Ah. Ada juga kodeks-kodeks lain. Kodeks-kodeks lainnya namanya apa Mbak? Karena yang Sinaiticus abad keempat, Alexandrius abad kelima, Vatikanus itu abad keempat, Epiremia abad kelima, Bezaya abad kelima, Claromontanus abad 6, Basilensis abad 8, Laudinanus itu abad 7, Borellinus itu abad 9, Wolfia abad 10, Multitensis itu abad 9. Yang mana yang abad 1 Mbak Ngewe? Ewe bang, Ewe nggak pakai. Iya ewe. Saya pakai imbuhan. Tadi saya pakai imbuhan. Ewe. Saya pakai imbuhan. Ngaku aja, kita jadikan Justin kok. Memang yang ketua memang Sinaiticus. Ewe, ngaku aja nggak ada. Kita jadikan Justin kok karburator. Bagaimana? Oh, tidak usah pakai, ngapain pakai GC segala. Enggak, Sinaiticus kan abad 4. Yang lebih tuanya apa namanya, Mbak? Gimana Mbak? Mau dijadikan Justice karburator? Bukan gulungan di gulungan laut mati ya. Gulungan laut mati nggak ada perjanjian barunya. Itu perjanjian lama semua. Mau nipu lagi. Kalau saya nggak tahu tuh kan saya ketipu tuh. Ewe, kamu kenapa sih Ewe? Kalau saya nggak tahu kan, Kamu bikin malu kaum perempuan tahu. Oh, laut mati itu abad perjanjian baru ya? Oh gitu ya. Dipikir kita botol kali, dipikir kita oten kali, gampang banget begoin. Ewe, kamu gitu ih. Aku udah bangga banget kehadiran kamu tadi loh dari kalangan perempuan loh. Gini aja deh. Ewe, kamu ini mau kamu mau kooperatif atau melawan hukum? Dijadikan JC aja, mau jadikan JC atau mau melawan hukum atau mau kooperatif, yang mana kau pilih nih?
Iya, aku dari tadi kan kooperatif aja, nggak ada. Ya udah, naskah laut mati itu perjanjian lama semua. Perjanjian barunya, Mbak. Kalau perjanjian baru itu semua ya sudah ya disimpan juga lah. Iya, apa namanya? Iya, semuanya disimpan, Mbak. Nggak ada yang dibuang-buang. Aku sudah bilang itu Angelion ya. Angelion. Bukan, nggak usah lompat-lompat. Tadi kamu googling apa? Bible kamu. Angelion. Ya. Bible kamu bilang ada di abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 kan. Yang abad 1 itu papirus atau kodeksnya namanya apa? Kasih tahu aja. Terserah mau disimpan di mana, terserah. Namanya aja, Mbak. Bilang aja nggak tahu gitu, nggak ada. Kamu bikin malu perempuan. Kenapa sih? Aku udah bangga banget kamu tadi datang tahu. Aku pikir kamu bisa ngalahin kaum laki-laki. Ternyata kamu malah bikin kaum kita perempuan jadi nyungsep. Masa kamu nggak bisa ngalahin Bang Jibril? Ya tadi kan aku sudah jawab di kodeks Sinaiticus. Sinaiticus abad keempat. Iya, Vatikanus abad 4. Kamu kenapa sih kayak gini banget sih? Ya ampun, aku jadi kecewa sama kamu tahu. Aku udah bangga banget tadi ada kamu di sini. Harapan aku kamu bisa menyungsepkan bapak-bapak ini loh. Nggak jadilah berpihak sama kamu, Ya kita mesti namain mungkin baru nih, namanya Kodeks Ewetikus gitu kan, mungkin karena dari Mbak Ewe gitu ya kan. Dikira aku ngada-ngada kalian. Iya maka kalau nggak ngada-ngada ada dong namanya. Nggak bisa dong kayak kalau nggak ngada-ngada ada dong namanya. Aku sudah bilang ada. Apa namanya? Ya, Injil tertua Alkitab ada. Ya, iya, apa Injil. Namanya? Itu ya sudah dikatakan itu namanya Angelion ya. Iya, apa nama kodeksnya? Nama kodeksnya Angelion, Kodeks Angelion gitu ya. Oh, Angelion tikus. Oke, kita Google Kodeks Angelion gitu ya. Nggak ada. Saya tahu kalau kebotolan itu gratis, tapi jangan diborong semua gini dong, Mbak. Kasihan yang lain dong. Ini Ewe nggak ngebagiin ke orang-orang lain deh. Dia semua ambil. Kasih-kasih sama Dini lah. Gak gitu dong caranya. Gitu lah Ewe. Kamu bikin aku kecewa tahu. Kesel aku Ewe kamu. Jadi kalau pinter tuh ada dasar, ada ukurannya gitu loh. Pinter banget, yang paling pinter tuh jenius. Tapi kalau tolol tuh nggak ada batasnya, Mbak. Jangan diambil semua gitu dong. Loh, enggak, yang kamu tanya sebenarnya tadi apa? Tentang Angelion kan? Iya, kamu bilang kan ada perkamen-perkamennya. Kamu bilang ada catatan-catatannya. Mana catatan Bible abad 1, abad 2, abad 3? Apa namanya? Itu ditulis sama memang muridnya sendiri atau iya, catatan murid-muridnya itu apa namanya? Iya, ya itu namanya ya fragmen atau apa tulisan itu ya. Papirus. Manuskrip. Iya, manuskrip apa namanya? Kalau yang tadi saya kasih tahu kan manuskrip Sinaiticus itu di abad keempat ditulisnya. Manuskrip Alexandrianus abad kelima ditulisnya, Bezai abad kelima ditulisnya, Laudianus abad keenam ditulisnya. Manuskrip yang pengikut Yesus langsung nulis apa namanya? Iya, karena di zaman Yesus. Ya apa namanya, Mbakku? Sudah menulis ya. Iya, udah iya. Saya percaya ditulis. Apa namanya? Ya namanya ya sinoptik. Ya jadi dia ini. Sinoptik. Ya karena itu kan sudah ya ditulis dari berbagai rasul atau murid. Ustadz, aku ganti akun Ustadz Arif ya.
Jadi, Kodeks sinoptik kalau- namanya. Di mana tuh saya nyarinya itu, Mbak? Wah, enggak, udah deh. Abang-abangku di sini, ustadz-ustadzku di sini. Saya lebih bagus tahlilan nih sebelum maghrib daripada ngadepin kayak begini. Uni aja, Uni, lawanin nih si ini. Nggak sanggup aku. Bang Andi deh, Bang Andi, jangan pakai esai, Bang Andi pakai ini pilihan ganda aja, jangan pakai esai. Iya. Nanti kemana-mana kalau esai. Jadi tiba-tiba Injilion lagi nanti. Iya. Pertanyaan sekarang, pilihan ganda. Apakah ada manuskrip abad pertama? A ada, B tidak ada. Ada. Satu. Apa? Ada. Tunjukkan. Ya tadi Codex Sinaiticus. Sinaiticus itu abad pertama atau abad keempat? A abad pertama, B abad keempat. Satu. Abad pertama ya, itu ditulis tapi ya ditemukannya ya keempat. Oh, ditemukan di abad pertama, baru diakui abad keempat gitu. Ya, coba kamu cari sendiri lah. Saya udah cari, saya nggak nemu. Gimana cara mencarinya? A. Muter-muter. B tidur. Ya, itu di abad tadi udah aku bilang abad 4 ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencarinya? Tulis A. itu sebelum abad Dengerin 1 dulu pertanyaannya. Bagaimana cara mencarinya? Manuskrip di abad pertama itu A. Muter-muter, B. Tidur. Enggak, ya kalau ditulis seabad pertama mungkin enggak. Sebelum abad pertama itu bisa tertulis, tapi ditemukan iya abad pertama. Ada juga yang kodeks lain ditemukan di abad keempat. Abad pertamanya mana? Abad pertamanya mana? Ya itu kodeks lain, kan ada banyak kodeks. Iya, apa nama di sini kodeknya? muncul adalah memang kodeks Sinaiticus dan kodeks Vaticanus. Sedangkan Apa nama kodeksnya di abad pertama itu? Banyak ya namanya di sini. Oh, namanya banyak. Jadi ada kodek banyak gitu ya namanya ya. Alexandrianus. Apa? Ada. Saturnus. Iya, ada. Kok ada Saturnus? Ada kodeks Alexandrianus itu abad 5. Leviticus. Apa? Ada. Iya, ada banyak ya. Alexandrius abad 5. Claromontanus abad 6. Jangan nipu-nipu dong, Aku nggak nipu. Iya udah, yang abad 1 apa namanya? Sama kita cek. Ya udah, abad 1 apa namanya? Ya kalau kodeks ada juga Alexandrianus. Alexandrianus abad 5. Yang abad 1. Kasih nama aja lu yang ngasih nama, gak apa-apa, bebas kok lu kasih nama. Mumpung barangnya nggak ada, kasih nama aja gitu loh. Terlanjur nipu loh. Terlanjur nipu nggak apa-apa. Kalau kamu mencari di abad 1 itu ya kodeks-kodeksnya ada tunggu. Apa namanya? Papyrus P52. Tadi Bang Andi, tadi saya bilang kalau dia belajar 3 tahun, apa namanya? P berapa, Bang? 378 lah. P378. Tapi pakai pakai papyrus itu tadi ya. Itu bagian Injil Yohanes. Papyrus 52 ya? Di abad 1. Iya, itu di abad 1. Oke. Nih kita buka nih. Nih, P52. 6 cm. Ya, Isinya ayat Iya. berapa ini? Ini tahun berapa? Itu Injil Yohanes.
Tahun berapa? Abad ke-1 atau awal Jangan abad nipu dong, jangan nipu dong. Jujur itu, dong. ya dari Mesir ya. Itu diperkirakan berasal dari akhir abad 1 atau awal Jangan nipu abad... dong. Aku tidak Nih. nipu. Ini dari Bible Research ya. Ini dari Bible Research ya. Ini ditulis abad berapa? 2nd century AD. Jangan nipu dong. Iya nggak apa-apa di abad kedua. Dikira kita oten kali, gampang banget ditipu-tipuin. Aku nggak nipu. Muslim nih coy. Iya, tunggu. Abad kedua juga kan? Ya, tapi kan Kok aku abad bilang kedua? akhir abad, tahu nggak akhir abad ke-1 atau Berarti tahun 90-an kan? Ini nggak abad kedua, ini nggak iya, tahun Bapak 90-an. Ini 150 ke 175. Yang kayak gitu kamu mau reka dengan persis tahunnya bisa Enggak, ada range-nya. Makanya saya bilang 150 ke 175. abad. Iya, makanya ini tentang Iya, abad. rentang abadnya 150 ke 175. Jangan nipu. Aduh. 150 ke 175 abad berapa dua-duanya? Tunggu dulu, second century AD ya. Jadi second yang abad kedua, second Iya, century. Memang abad kedua. Dari tadi gue bilang abad kedua. La haula wala quwata illa billah. Lo yang bilang abad 1. Rasulullah, aku kan tadi bilang akhir abad ke-1 atau Nggak pernah. Nggak pernah lu bilang gitu. Lu bilang abad pertama. Tadi kan aku bilang ya nggak dasar apa-apa. nipu abad kau. Enggak. kedua. Akhir Astaga. abad 1 itu tahun 90-an. Akhir abad 1 itu tahun 90-an. Ini diperkirakan range-nya tahun 150 ke 175. 150 itu abad berapa? Abad 2. 175 itu abad berapa? Abad 2 juga. Kok akhir abad ke-1? Mau nipu lagi lo? Mau dibilang 125 pun tetap abad kedua, nggak ada abad 1. Akhir abad 1 tuh di bawah tahun 100. Nggak usah nipu lah. Ya ini pasal berlapis ini. Abad 1 itu di bawah tahun 100. Ini saya lengah diem sedikit nipu loh, Bang Andi. Gue yang JPU di sini. Enak aja menipu. Gue kasih pasal berlapis lu, cara lu begitu nggak bagus lah. Diskusi itu jujur aja, jujur, akui kita maklum, kita toleran. Tapi kalau kau nipu kan, yang tersiksa dirimu sendiri loh. Kalau kau nipu mbak, kau yang tersiksa sendiri. Tapi kalau kau jujur, ya kita maklumi, toleran kita, selesai urusan. Jadi jangan berpendapat kalau tidak ada datanya. Itu namanya nipu. Kita di sini toleran baik-baik kok. Kalau aku ya maaf, saya keliru. Memang tidak ada. Saya ingin belajar deh Bang Jibril, supaya saya lebih menguasainya. Begitu dong. Nggak ada salahnya kamu belajar sama umat Islam. Karena kami tidak ada tendensi, kami tidak ada keperluan apapun kecuali akademik. Jujur berdasarkan data, itu baru diskusi. Kau dari tadi nipu sepanjang hari, tapi tidak berdata, tidak mau jujur pula lagi. Itu namanya nanti kau kena pasal berlapis, bener. Tidak ada hal-hal yang meringankan kau di sini. Semua pemberatan. Udahlah mbak, akui saja bahwa saya keliru, saya ingin belajar. Ya kita ajarin lah. Habis itu kita saling memaafkan, selesai diskusinya. Tetap kita bersahabat, berteman. Lain waktu ketemu lagi dengan mata pelajaran yang lain. Gitu. Kau datang tidak punya ilmu, tidak punya data, tapi ngotot gitu loh. Memalukan. Iya. Kalau abad 1 aku katakan ada, lalu di mana nih? Aku tunjuk ya. Iya, abad pertama ditunjukin, silakan. Mana? Ini kodeksnya ya.
Ini kodeks Gigas namanya. Ya. Apa? Ini Kelihatan, nggak kelihatan mana? Buka kameranya. Ini ya, sorry. Ini namanya kodeks Gigas ya. Apa itu? Buram-buram. Aduh, dia mengarang lagi. Apa itu? Ini Buram, kodeks Gigas. Ini apa? Ini abad ini baca nih. Ini abad ke-1 Itu ya. Enggak, atas. Atas itu namanya kodeks apa itu? Kok sisa-sisa kodeks Enggak, ya? itu di atas satu. Jangan di zoom angka satunya doang, zoom out, baca atasnya. Itu dari mana sumbernya? Ya Allah, nih, gue tunjukin nih. Nih, Stekom. ini bukan yang ditunjukin sama dia. Ini Ya, bukan itu, yang itu. ditunjukin sama dia. Udah, Mbak Jibril naik, Iya, ganti. Udah lu diam dulu. Ini yang ditunjukin. Betul. Ini bukan yang ditunjukin Iwan Villa. Betul itu. Ini kodeks. Ya kodeks itu. Yakin kamu? Iya, itu kodeks tertua juga. Yakin kamu? Ini saya translate ya bawahnya ya. Saya translate ya. Ini bawahnya saya translate ya. Itu kan Kodeks Gigas membuka halaman dengan potret khas iblis yang darinya teks tersebut diberi nama Devil's Bible. Ini iblis setan nih. Bible setan ini. Yakin kamu? Makanya saya nanya nih, kamu yakin? Dan ini abad 13. Ini Bible setan. Duh. Tapi Bang Jibril tadi data yang dia bawa itu Stekom apa? Kayaknya SCT apa itu? Yang mengatakan sisa abad pertama. Coba buka Mbak. Itu kampus apa yang? Coba buka Mbak. Kampus apa itu Pak? Ini mungkin. Mana? STIACOM. Nih. Nah ini benar. Nah ini yang dia buka. Kodeks Gigas. Kodeks Gigas. Nah ini ya, saya bacain ya. Adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Lu bawa data nipu-nipu begini sih. Terbongkar Bang Jibril, ternyata yang dimaksud dengan abad pertama artinya kitabnya setan. Udah asal banget jawabnya, ngeri banget gue sama orang kayak gini. Kalian ini sosok pintar ya. Aku mau tanya dulu. Memang kalian bisa nggak baca kodeks? Bisa. Bisa nggak baca? Iya silakan. Bisa. Sekarang iya tuh tadi yang ada kodeks itu. Kamu baca. Oke. Artinya? Nih. Itu kan nggak ada tuh ditulis. Oke, saya baca ya. Kodeks Sinaiticus saja yang paling gampang. Di situ Bang Jibril baca, kau juga baca ya. Baca dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Diam dulu. Bang Jibril baca, nanti juga kau baca ya. Ternyata abad pertama yang dia maksud kodeks setan. Nih, gue baca satu ayat, lo baca satu ayat ya. Yohanes berapa nih Bang Jibril? Markus 1:1. Oh, Markus 1. Nih, baca nih. Arki, tou, evangeliou. Habis itu baca kamu. Q. Mau ngetes gue banting juga nih handphone gue, capek banget. Q. Enggak pakai bawa Injil setan lagi. Ini setan. Masya Allah.
Masya Allah. Kodeks Giga yang dibawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah, Unirif aja deh lawanin Uni. Perang ayat kek, apa kek? Nggak bisa, udah tertangkap basah. Abad pertama ternyata Injil setan. Bukan, bukan Injil setan, sorry. Kodeks setan. Injil mah nggak ada yang setan. Lo buka data lo, gue tahu itu dulu dapat dari mana, pakai mau nipu lagi. Kita bukan oten yang gampang ditipu. Enak aja Muslim nih bre. Bu, mana Bu? Kok kamu tega-teganya sih membawa kabar setan? Sekali lagi Bang Jibril itu tadi, biar penonton puas. Data abad pertamanya ternyata itu. Sekali lagi Bang Jibril, puaskan penonton. Ini yang tadi dia bawa ini kan. Di gambar ini saya tanya lagi, gambar ini udah kelihatan loh nih. Saya tanya ini bener ya kitab yang kamu ini ya. Saya translate di sini. Nah, Kodeks Gigas membuka halaman dengan potret khas iblis yang darinya teks tersebut diberi nama Devil's Bible. Satu lagi habis yang Gigas, itu dia yang mau buka lagi. dia mau buka dari P2K Stekom, Kodeks Gigas. Giant Book adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini juga dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Tunggu. Ya, itu memang. Tapi ya, kamu yang minta tadi di abad pertama, ya kan? Tapi kamu nggak mana? tahu itu yang di. Iya, itu kan yang sebelum kodeks itu kan diterjemahkan lagi. Nah, kodeks. Kok kodeks diterjemahkan sih Mbak? Kodeks itu salinannya mana? Terjemahannya nanti. Kodeksnya abad 1 mana Mbakku? Udah dijawab. Tunggu. Udah diam, udah dijawab, udah selesai. Abad pertamanya itu tadi Kodeks Gigas, kitab suci setan. Udah selesai. Kau sendiri yang buka data tuh tadi. Jadi abad pertama yang kau maksud adalah Kodeks Gigas, isinya adalah kitab suci setan. Selesai. Ternyata kitab sucimu adalah kitab suci setan. Ya udah, kau akui pula. Terima kasih telah menipu dirimu sendiri. Kalau di sini tidak ada yang tertipu. Yang tertipu adalah dirimu sendiri. Terima kasih, selesai. Kira-kira oten kali, gampang banget. Nah, dia mau buka apa lagi nih? Coba gedein. Coba ke bawah, itu apa namanya? Kodeks Amiatinus. Amiatinus. Abad berapa itu? Abad keberapa Mbak Amiatinus? Abad keberapa itu? Mbak. Oh ini ketemu gua nih. Oh di Wikit diambil, di Wikit. Iya. Nih, diambil dari sini kan? Ah ya, di Wikit. Diambil dari sini kan? Ya. Nah nih, abad keberapa nih Mbak? 9. Namanya Kitab Barus. Ya, Kitab Barus ya. 716. Kitab Barus. Masih 716 itu masih di abad 1. Aduh gimana sih kalian menghitung? Gimana? Tahun berapa Mbak? Masih abad berapa? Tahun 716 kan? Abad 8 dong. Kok tahun 700 abad 8 Mbaknya? Masih abad ke-1 katanya Bang Jibril. Ke-8. Tahun 700 lebih berarti abad 8 dong Mbaknya. Iya. Iya. Abad ke-7, abad 8 dong, 700 lebih itu abad 8. Dikira 1 abad 1000 tahun dikiranya. Itu juga ini termasuk kitab ratapan. Wah, ini enggak kitab deh. Yeremia itu. Enggak, udah capek gue. Bagus gue wudhu maghrib. Ini disimpan di mana ya?
disimpan di Florence. Biblioteca Medica Laurentiana. Enggak, wallah jadi tambah goblok. Abad ke-8. Wallah IQ gue turun ngobrol begini. Bu, ini kita juga punya internet. Bu, kita juga punya. Lu jangan bohong-bohong sini. Ya, udah izin abang-abangku di sini, Bang Handi, Ustaz, Bang Dato, Rifa. Kita juga punya lo di sini. Ini lu ambil di Wikit. Turun IQ gue, Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak percaya lo, ini kita punya Wikit juga lo, Bu. Kita pikir lu ya dulu yang punya. Ya kan memang tinggal aku bilang googling aja. Memang aku cari data dari situ. Tapi itu abad ke-8, Bu, abad ke-8, abad ke-9, bukan abad pertama. Itu juga namanya Codex Amianticus. Amiantinus. Ya, tahun 716. 716 itu abad berapa itu, Bu? Ya, abad 7 lah. Karena masih bunyi. Katanya abad pertama. Sorry, aku ya kebawa tadi sama Ya udah, ini bagus nih. Berarti kau di sini nggak ada niat menipu. Kau murni salah dan minta maaf ya. Kami maafkan. Untuk apa? Untuk apa nipu? Nggak ada untungnya. Nah, kali ini kalau ini Codex Amiantinus, kamu minta maaf, ya kami maafkan, nggak ada masalah. Tapi yang tadi sebelumnya itu ya kamu nggak bisa membuktikan apa-apa karena nggak minta maaf. Tetap kau dikatakan nipu. Nggak bisa, kodeks itu nggak bisa kita langsung satu kodeks, enggak, karena kita ini ya, dari udah kodeks cukup, banyak cukup. kodeks, nggak cuma kodeks udah, satu kodeks. Udah cukup, udah diam, selesai. Terima kasih ya buat teman-teman ya. Iya. Kita di sini mau persiapan sholat maghrib. Terima kasih buat semuanya. Mari kita diskusi persahabatan. Tidak ada unsur tipu menepu. Apabila ada kekeliruan, minta maaf saja. Kita saling memaklumi. Kita ciptakan toleransi. Kita tetap sebangsa dan setanah air. Ya, makasih ya Ibu ya. Lain kali naik lagi. Ya. Oke, makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,